Kabar baik, benarkah timnas Argentina akan berlatih tanding di Indonesia bulan Maret mendatang? Benarkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera datangkan pemain keturunan lagi untuk skuad tim merah putih? Benarkah Coach Sintayong temui 5 penyerang ganas keturunan yang bisa dibawa ke timnas Indonesia? Resmi, Coach Sintayong bawa 26 pemain timnas Indonesia U23 untuk jalani TC. Benarkah sang pelatih membawa Witan Sulaiman sampai Titan Agung? Kualifikasi Piala Dunia 2026 memanas. Benarkah 5 pemain inti timnas Vietnam pulih dari cederanya dan siap turun kontra timnas Indonesia? Sanjung Coach Sintayong setinggi langit hingga akui pemain timnas Indonesia seperti tim-tim kelas Eropa. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama kini santer diperbincangkan soal timnas Argentina. Ya, dikabarkan negara Indonesia akan menjadi opsi lokasi pertandingan timnas Argentina di FIFA Matchday Maret 2024 mendatang. Menurut laporan jurnalis Argentina, Leo Paradiso, timnas Argentina akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading di FIFA Matchday Maret 2024 serta menjadikan salah satu dari Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat atau India sebagai lokasi pertandingannya. Perhatian, informasi eksklusif laga persahabatan timnas Argentina sebelum akhir pekan ini sudah ditentukan, tulis Leo Paradiso di media sosialnya. Ada kesepakatan lisan Argentina akan menghadapi Nigeria dan Pantai Gading. Ada opsi lokasi pertandingan Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan India, lanjut jurnalis SPN Argentina tersebut. Medio bulan ini, timnas Argentina tidak memiliki jadwal laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan. Karena itu, Lionel Messi dan kawan-kawan dijadwalkan hanya akan menggelar laga uji coba. Jika salah satu dari negara di atas benar dipilih, itu berarti laga timnas Argentina versus Nigeria dan Pantai Gading dilangsungkan di tempat yang netral. Karena itu menarik menantikan negara mana yang akhirnya dipilih oleh Federasi Sepak Bola Argentina, di mana Indonesia menjadi pertimbangan besar karena tingginya anomi pecinta sepak bola tanah air. Kabar berikutnya kini datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Ya, dikabarkan bahwa PSSI masih terus mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan menghubungi beberapa pemain, di mana diketahui PSSI saat ini sedang menjalani proses naturalisasi 4 pemain sekaligus. Mereka adalah Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar, dan Martin Paes. Namun nama-nama di atas ternyata bukan yang terakhir. Erick Thohir mengaku ada beberapa pemain lagi yang akan ia hubungi. Akan tetapi ia enggan menyebutkan nama-nama pemain tersebut sampai sang pemain datang ke Indonesia. Ada beberapa pemain lagi yang saya akan video konferensi di minggu-minggu ini, kata Erick Thohir. Tetapi namanya belakangan, kalau sudah datang berarti kalau sudah salaman, mudah-mudahan masuk. Kalau sekarang jangan gosip dulu, sambung Ketua PSSI. Jika hal ini benar-benar terjadi, bisa jadi timnas Indonesia menggunakan full pemain keturunan. Sebab saat ini sudah ada beberapa pemain keturunan yang sudah membela skuad tim merah putih. Sementara itu, nama-nama seperti Nathan Chuaon, Tom Haye, Ragnar, dan Martin Paes kemungkinan besar segera menjadi WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia U23 Coach Sintayong akan membawa 26 pemain untuk menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Sumarji menjelaskan bahwa STY sudah menyerahkan daftar 26 pemain Timnas Indonesia U23 untuk TC di Dubai. Tidak dijabarkan secara detail, namun 2 diantaranya adalah Witan Sulaiman dan juga Titan Agung. Kami bawa 26 pemain, daftar pemainnya sudah ada, kata Sumarji Senin 12 Februari 2024 kemarin. Rencananya TC di Dubai akan berlangsung pada 31 Maret 2024. Pemusatan latihan ini sebagai persiapan menatap Piala Asia U23 2024 di Qatar. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Masalahnya adalah agenda tersebut di luar agenda FIFA. Oleh sebab itu, klub tidak diwajibkan melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Jadi untuk Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu kami sudah berbicara dengan beberapa klub berkaitan dengan agenda U23 yang rencananya 31 Maret kita sudah harus TC di Dubai, jelas Sumarji. Nah, pertemuan dengan teman-teman prinsipnya mereka banyak support Timnas Indonesia U23, pungkas Sumarji.
Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh beri pengakuan mengejutkan mengenai skuad Garuda yang dipimpin langsung oleh coach Sintayong, di mana Sandy Walsh diketahui menjadi salah satu pemain yang merasakan sepak bola Eropa sejak awal karirnya. Bisa dibilang Sandy Walsh besar di atmosfer sepak bola Eropa dan cukup paham dengan masalah ini. Sandy Walsh saat ini mengakui merasakan pengalaman yang berbeda di Piala Asia 2023 lalu. Secara umum ada perbedaan antara sepak bola Eropa dan Asia. Menurutnya, saat di Eropa mereka lebih bermain secara tim dan aspek taktikal jadi kunci utama. Menariknya, ada anomali saat dia bermain bersama timnas Indonesia. Skuad Garuda di bawah komando coach Sintayong sukses menunjukkan permainan taktikal yang cukup rapi di Piala Asia. Bahkan perbedaan dengan permainan tim Eropa cukup tipis meski memang butuh waktu untuk berkembang. Tapi sepak bola cukup mengejutkan saya terutama di timnas. Bagaimana kita bermain taktikal jadi tidak banyak perbedaan, tegas Sandy Walsh. Timnas Vietnam kemungkinan akan diperkuat 5 pemain intinya untuk melawan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu dari kelimanya adalah Don Van Hau. Kelima pemain tersebut sebelumnya absen membela timnas Vietnam di Piala Asia 2023 diakibatkan alami cedera. Timnas Vietnam diketahui akan 2 kali berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam Down Feed mengungkapkan bahwa kelima pemain itu bisa comeback dalam waktu dekat, di mana dikatakan kondisi itu akan menguntungkan bagi Philippe Tausir sebagai pelatih timnas Vietnam. Dikatakan dalam media tersebut bila Philippe Tausir akan menyebut kembalinya para pemain pilar mereka seperti Don Van Hau. Itu akan membantu dia dan para pemainnya menjadi lebih percaya diri sebelum 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ulas Down Feed. Timnas Vietnam dalam hal ini jelang akan mengusung misi balas dendam terhadap timnas Indonesia sebab asuhan Philippe Tausir itu menelan kekalahan menyakitkan dari skuad merah putih di Piala Asia 2023. Ada 5 penyerang ganas keturunan yang disebut-sebut bisa dibawa oleh coach Sintayong ke timnas Indonesia agar lini depan skuad Garuda bisa semakin tajam. Sebab tampaknya sampai saat ini coach Sintayong masih belum puas dengan para pemain depan timnas Indonesia, di mana sempat beredar kabar bahwa coach Sintayong ingin PSSI mereteksi pemain keturunan Indonesia yang berposisi sebagai striker. Hal itu dilakukan agar Garuda bisa menambahkan opsi penyerang untuk turnamen-turnamen mendatang. Menariknya, sudah ada 5 penyerang ganas yang bisa didekati PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Pertanyaannya, siapa sajakah mereka? Tentu ini menarik kita ulas. Yang pertama ada Maitland Manhoef. Ya, Maitland Manhoef merupakan striker klub Liga 2 Inggris Stoke City. Penyerang berusia 22 tahun itu baru bergabung dengan Stoke City pada bursa transfer musim dingin 2024 ini. Bisa mentas sebagai winger kanan, Maitland Manhoef dapat menjadi andalan lini depan timnas Indonesia. Namun butuh usaha ekstra untuk mendapatkan Maitland Manhoef, mengingat yang bersangkutan masih berstatus personel timnas Belanda U21 dan U23. Yang kedua ada Ilyas Al-Haf. Ilyas merupakan pemain klub kasta teratas Liga Armenia yaitu FC Noah. Dalam sebuah kesempatan media Juni 2023, Ilyas sempat menyatakan diri tertarik membela timnas Indonesia jika memang PSSI menawarinya masuk dalam program naturalisasi. Yang ketiga ada Delon Nolladen. Delon Nolladen merupakan punggawa Liga 2 Belanda. Mengutip dari akun football.indonesia, Delon Nolladen berhasrat memperkuat timnas Indonesia. Ia beberapa kali menaruh emoji bendera Indonesia di sejumlah kolom komentar unggahan di Instagramnya dan juga sempat mengirim DM kepada Erick Thohir. Yang keempat ada Dian Zandbergen. Dian merupakan ujung tombak dari klub kasta ketiga Liga Belanda. Dian yang juga kini berusia 22 tahun juga berpengalaman membela tim senior Sparta Rotterdam yang mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Yang kelima ada Ole Roemeny. Ole Roemeny kini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda. Roemeny sudah mencatatkan 15 laga dan 1 gol bersama FC Utrecht di semua kompetisi musim 2023-2024 ini. Dengan usianya yang masih 23 tahun, maka Ole Roemeny bisa menjadi salah satu striker terbaik yang bisa dinaturalisasi Indonesia. Itulah beberapa nama penyerang ganas yang bisa diangkut oleh coach Sintayong ke skuad Garuda. Menurut penggemar Spets 11, siapa nih yang paling top dari kelima nama di atas? Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.